Di dunia pertarungan yang diatur dengan sabuk, ranking, dan gelar resmi, ada satu sabuk yang tak peduli soal rekor, tak peduli soal gelar dunia. Sabuk yang hanya diberikan kepada petarung paling gila, paling keras kepala, dan paling tak kenal takut. Sabuk itu disebut BMF, Bad Motherfucker. Sabuk ini bukan berasal dari ranking resmi, bukan pula dari sistem peringkat UFC, tapi dari ego, keberanian, dan sikap para petarung yang menolak tunduk pada aturan siapa yang layak atau resmi jadi juara. Asal-usulnya bermula pada tahun 2019 ketika Nate Diaz, sang ikon jalanan Stockton, kembali ke oktagon dan menang atas Anthony Pettis di UFC ke-241. Diwawancara usai laga, dengan gaya santainya yang khas, Diaz menantang Jorge Masvidal, dan disitulah ia melontarkan kalimat yang jadi legenda. Diwawancara usai laga, dengan gaya santainya yang khas, Diaz menantang Jorge Masvidal, dan disitulah ia melontarkan kalimat yang jadi legenda. I'm the baddest motherfucker in the game right now. Tak lama kemudian, Dana White, presiden UFC, melihat peluang besar. Jika para petarung ini berani mengklaim diri sebagai yang paling gila, kenapa tidak dibuat sabuk khusus untuk itu? Maka lahirlah sabuk BMF. Sebuah simbol yang jauh dari kesan resmi, tapi justru lebih jujur. Namun sejak awal, sabuk BMF tak lepas dari kontroversi. Sebagian penggemar menyebutnya gimmick marketing UFC untuk menarik perhatian publik. Sebagian lain menilai sabuk ini mengkhianati ranking dan hanya memanfaatkan nama besar petarung populer. Tapi, bagi banyak fans sejati, BMF justru adalah perlawanan terhadap sistem itu sendiri. Pada malam bersejarah UFC 244 di Madison Square Garden, sabuk BMF dipertaruhkan pertama kali antara Nate Diaz dan Jorge Masvidal. Pertarungan yang berujung pada kemenangan Masvidal karena dokter menghentikan laga, dan dari situlah gelar BMF Champion resmi lahir. Setelah malam bersejarah di Madison Square Garden itu, Jorge Masvidal resmi menyandang gelar The BMF Champion. Tapi sejak detik itu juga, api kontroversi mulai menyala. Masvidal dikenal bukan karena sabuk atau rankingnya, tapi karena attitude-nya petarung jalanan yang lahir dari kerasnya Miami. Namun, banyak yang mempertanyakan, apakah sabuk ini sungguh bermakna, atau hanya permainan UFC untuk menjual pay-per-view? Dana White sendiri pernah berkata, sabuk BMF hanya diperebutkan sekali saja, dan tidak akan ada lagi yang memperebutkannya. Waktu berlalu, Masvidal kemudian kalah dari Usman 2 kali. Sabuk BMF pun menghilang dari radar, seolah hanya tinggal legenda marketing yang tak pernah diakui resmi oleh UFC. Namun, di tahun 2023, sesuatu yang tak disangka terjadi. UFC memutuskan menghidupkan kembali sabuk itu untuk 2 petarung paling brutal dan eksplosif di lightweight division, Justin Gaethje dan Dustin Poirier. 2 nama yang dikenal bukan karena banyak bicara, tapi karena cara mereka bertarung yang selalu brutal. Pertarungan itu pun digelar di UFC 291, dan hasilnya tak kalah dramatis. Gaethje membuat Poirier keok dengan head kick sempurna yang menjatuhkannya seketika. Satu momen, satu tendangan, menghidupkan kembali semangat sabuk BMF. Gaethje pun resmi menjadi BMF kedua dalam sejarah UFC. Namun kemenangan itu tidak bebas dari kritik. Sebagian penggemar merasa sabuk ini kehilangan makna karena tak ada sistem jelas. Namun bagi Gaethje, sabuk itu bukan soal status. Dalam wawancara, usai kemenangan, ia berkata, "Saya di sini bertarung, bukan untuk sabuk, tapi untuk rasa hormat." Tahun 2024, sabuk itu kembali berpindah tangan. Kali ini ke Max Holloway, setelah pertarungan epik melawan Gaethje di UFC 300. Salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah MMA modern. Sebuah duel brutal yang berakhir dengan knockout dramatis di detik-detik terakhir,
dan seluruh dunia menyaksikan lahirnya BMF baru. Seorang legenda yang pernah jadi juara featherweight, kini membuktikan bahwa hatinya masih baja di kelas lightweight. Namun bahkan kemenangan Holloway tak mampu membungkam kontroversi lama. Sabuk BMF kini berdiri di antara dua dunia, dunia promosi dan dunia kejujuran. Ia tidak resmi, tapi nyata. Tidak memiliki nilai peringkat, tapi punya nilai emosional yang luar biasa besar. Bagi para petarung dan penonton yang tahu betul arti gila, tapi jujur di dalam oktagon. BMF bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa paling berani menerima rasa sakit. Siapa yang tak butuh sabuk emas untuk membuktikan harga dirinya. Dan mungkin itulah alasan kenapa sabuk ini tetap hidup. Sebuah penghormatan untuk jiwa petarung sejati. Mereka yang tak peduli gelar, tapi hanya tahu satu hal, masuk ke oktagon dan berperang sampai lampu padam.